العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama yang kita muliakan DKM Masjid Agung Caringin beserta keluarga besar Dzurriyyah, Syekhuna Waliullah Al-Arif Billah, Allah yarhamu wa maghfur lahu, Mama Agung Asnawi, seluruh keluarga. Semoga senantiasa seluruh keluarga Dzurriyyah Caringin diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ridha wa rahmatih wa daiman fi hifzihi wa kanafihi wa riayatih zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Hadirin sekalian, insyaallah kajian kita akan sambung. Kita mulai dari kitab Zikrul Maqamat karya Sultanul Arifin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, halaman 63 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu qulubur rijal huzzibat summa tuyyibat summa talashat fahum fi sahra'il ilmi fi rikabil malak yasiruna li sayril malak taratan masya wa taratan adwa wa taratan tayarana taqliban fataqliba fahum sukunun min ilmihi wa hukmihi qu'udun baina yaday sawlajani qadarih kullun minhum samidun li'anna alladhi yabyaddu fin nari baina yaday mulkihi shaghalahum yanzuruna ma alladhi yahduthu fil laili wa ma alladhi yahduthu fin nahar wa ma alladhi yanzilu minas samai wa ma alladhi ya'ruju fiha hadhihi asghaluhum kullun minhum qad daraba kukhahu ala babil haqq la yadkhulu ilal haqqi syai'un illa wa ya'lam wa la yakhruju minhu amrun illa wa ya'lam li'annahum sufara'u bainahu wa baina khalqih kullun minhum yakunu lidzalika fi zamanih. Qulubur rijal, hati para aulia. Ar-rijal di sini maknanya aulia. Hudzibat, sudah terdidik akhlaknya, bersih. Hudzibat yakni tuhirat, ya, sudah bersih akhlaknya, hatinya. Summa thayyibat, maka kemudian menjadi baik, thayyib, ya. Kemudian talashat, ya.
maka hati kulub atau rijal awliya talashat. Ya, talashat itu lebur ya, fana. Ya. Mereka berada fi sahra'il ilm. Ini tasbih daripada luasnya ilmu. Sahra adalah padang pasir yang luas. Al-ilm di sini ilmu Allah. Ilmu di sini ilmu Allah. Maka dikatakan orang arifin itu wujudu jahlik inda qiyami ilmihi. Ma'rifat itu artinya wujudu jahlik, adanya kebodohan, artinya merasa tidak mengetahui. Inda qiyami ilmih, ketika berdiri ilmu Allah, ketika datang ilmu Allah. Jadi para aulia itu dia berada di luasnya ilmu Allah. Dia mempunyai tahu Allah yang luas, tiada terbatas. Artinya dia telah menyaksikan bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini itu dari Allah, tidak sempit. Ya. Berdasarkan pandangan matanya dan pengetahuan akalnya yang sempit. Tapi pengetahuan batin, ma'rifat, ilmu itu adalah ilmu Allah. Maka definisi itu wujudu jahlika inda qiyami ilmihi. Ya. Fahum fi sahra'i ilmillah, yani al-ilm. Ya, al di situ sudah al li ahdi dzihni, sudah maknanya sudah terdapat dalam pikiran si pembaca, si kita yang memahaminya, bahwa para aulia dia mengetahui dengan ilmu Allah, dan ilmu Allah ini tentunya luas, tiada terbatas. Maka itu dikatakan fahum fi sahra'il ilmi. Kemudian fi rikabil malak, dia dalam lokomotif malaikat. Ya. Artinya dalam kendaraan tunggangan malaikat. Malaikat itu kan khuliqa min nur. Ya. Maka hidup mereka dengan rohaniyahnya nuriyah, bukan madiyah jasadiyah. Ya, maka dikatakan fi rikabil malak. Kita tahu bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwa dalam diri manusia ada sifat malakiyah, iblisiyah, hayawaniyah, sabu'iyah. Itu. Nah, ketika malakiyah adalah nur, ya, rohani, sifat-sifat baik itu sifat-sifat malaikat. Iblis adalah sifat-sifat buruk. Penjelasan secara luasnya bahwa manusia terdiri dari dua unsur, jasad dan rohani. Maka jasad ini secara penciptaan memang sudah terdapat sifat baik dan sifat buruk. Ya, wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diri yang Allah ciptakan sempurna, sudah terdapat di dalamnya
fujur wa taqwa, baik dan buruk. Kebaikan dari sono udah dari sononya, keburukan dari sononya. Musliman au kafira. Ya, kebaikan dan keburukan semata-mata untuk kemaslahatan dirinya, eksistensi dirinya. Siapapun berbuat baik cuma untuk dirinya, egois. Itu karena memang ada sifat baik. Nah, adapun akhlak yang kita bicarakan itu adalah akhlak anugerah yang Allah berikan, yang disebut nur juga, kebaikan anwar. Ya. Maka jika orang melakukan kebaikan dari ilham ilmunya, itu adalah kebaikan malakiyah, malaikat. Ya. Nama kebaikan, sifat kebaikan itu kenal setiap orang karena secara fitrah dia membawa kebaikan itu. Ya, mungkin kita tahunya nama kebaikan itu, nama sifat-sifat baik itu dari agama, dari Al-Quran dan hadis. Sabar, syukur, ridha, tawakul, ya, ikhlas. Itu ya, kebaikan itu kan tunggal, satu aja. Dan nanti berdasarkan momennya, situasinya, maka ada penamaan-penamaan sifat kebaikan. Padahal kebaikan adalah tunggal. Biyadihil khair, ya, nur. Nah, adapun yang kita sebut thayyib, nur, syuhud misalnya, ma'rifah, itu adalah sifat-sifat kebaikan yang ada dalam rohani, bukan jasad. Maka itu kita dapat hasil kerja kita ya, secara akal begitu, karena dikatakan nur muktasab, ya, cahaya yang didapatkan kemudian dari ibadah itu. Itulah ya, contohnya ialah Nur Muhammad, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kemudian mendapat gelar wali. Ya. Karena wali itu gelar rohani, bukan gelar jasad. Nama rohani, bukan nama jasad. Nah, ketika kita bicara kulubur rijal, itu kan ruh rijal, arwahur rijal, bawatinur rijal, yakni ruhaniyatul awliya. Ya. Ini yang mendapatkan ilmu Allah. Ilmu Allah itu luas, maka dikatakan fi sahra'il ilm. Kemudian sifat kebaikan yang ada dalam rohaninya itu mendominasi sifat kebaikan fitrah, sifat kebaikan fisik gitu, mendominasi. Maka dikatakan ini bukan kelompok jasadiyah tapi kelompok malakiyah. Maka dia berjalan di gerbong, di dalam gerbong golongan kelompok tipologi malaikat, malak. Bahkan dikatakan khairul bariyah. Bariyah ini kan makhluk termasuk malaikat. Manusia jika punya kebaikan rohani, jelas ratingnya lebih tinggi dari malaikat, karena malaikat hanya bentuk makhluk baik saja, nggak punya ya kelengkapan ya, sifat-sifat lain gitu. Itu sebab ya, malaikat sangat memuliakan kepada Adam alaihissalam adalah bukan sekedar bangunan konstruksi fisiknya, tetapi juga kelengkapan kesempurnaan rohaniatnya itu.
Yasiruna li sayril malak. Dia berjalan di jalan malaikat, kerohanian, kebaikan. Taratan masya, terkadang dia berjalan. Wa taratan adwa, berlari. Wa taratan tayarana, terbang. Takliban fatakliban, berubah-ubah, berganti-ganti. Karena seorang aulia itu kan dia mengalami khidmah, mengalami faqr, mengalami zuhud, mengalami ikhlas. Ya. Nggak ada orang lahir terus wali gitu. Tidak. Dia berproses. Kayak seorang bisnismen sudah berhasil level internasional, ya dia mungkin kalau ditempuhnya dari tukang pemulung, maka dia kaya akan pengalaman proses untuk menjadi orang besar itu. Di dalam tasawuf seorang murabbi adalah seorang yang melalui proses itu. Ya. Berjalan, berlari, dan kemudian terbang. Nah, perumpamaan para aulia atau ahli tariq berjalan menuju Allah itu seperti tayran, seperti terbang. Ini tayran ini kan burung ya, karena dulu belum ada pesawat. Orang Arab namain pesawat tayran gitu. Ya, sekarang pesawat, naik sepeda, naik mobil, naik pesawat. Ketika orang ditanya apa sih faedahnya tasawuf itu, kalau memang jalan itu banyak, lalu jalan tasawuf apa kelebihannya? Ya, mereka menjawabnya dari dulu, kamu berjalan, dia berlari, ini naik pesawat kan gitu. Sama dengan apa faedahnya orang perlu murabbi? Faedahnya ya hanya dia ganti kendaraan saja untuk berjalan menuju kepada Allah. Dari berjalan dan bersepeda atau bermotor atau bermobil kepada kapal terbang. Ya, likhtisarit tariq, untuk shortcut, ya, pintas. Bukan sekedar alternatif ya. Alternatif kan terpaksa. Tapi ini memang adalah jalan yang singkat. Nah, mereka para aulia bisa jalan pelan, bisa jalan berlari, dan bisa jalan cepat karena mereka punya secara umum di dalam tasawuf diistilahkan khidmah. Karena hidup ini kan pelayanan. Hakikatnya kepada Allah. Kita hidup melayani anak, istri, suami, tetangga, tetamu, bos, bawahan, semua kan khidmah. Tapi pada hakikatnya adalah ibadah kepada Allah. Itu sebab di dalam tarekat, kenapa sih seorang murid disuruh berkhidmah? Sebetulnya bukan untuk melayani guru. Si guru itu mentalnya mental khodim, ya. Dia keluar dari madrasah khidmah juga dia, tetapi untuk membentuk mentalitas khidmah itu, ya. Orang fenomenanya, wah mentakdiskan guru, itu mungkin pandangan awam, ya. Padahal maksudnya adalah guru sebagai tempat latihan. Katakan kalau dalam tinju itu seperti samsak. Apa samsak itu? Apa? Samsak ya, samsak namanya. Ya. Sebagai objek untuk kita melatih diri agar di ring kita menang. Dalam kehidupan real kita menyembah Allah, gitu. Bukan menyembah selain Allah. Orang sufi menamakan ibadah itu khidmah, ya, karena secara realnya ibadah itu yang melayani. Mana Allah nggak kelihatan, kan gaib mutlak, ya. Yang kasat mata kita lihat adalah makhluknya, gitu. Hatta kita salat yang menghadapi Ka'bah, gitu. Itu kan khidmah namanya, ya.
Nah, mentalitas khidmah itu terbentuk sejak dini, itu permulaan orang menuju kepada Allah. Dia mesti punya mentalitas khidmah. Maka di dalam tarekat pertama yang dibentuk jiwa murid adalah khidmah. Maka dalam tasawuf si murid berkata kepada gurunya, ana khadimukum. Yani kum ini simbol saja guru itu, khadimullah. Ya. Ulama saja mengatakan khadim tulabul ilm, yani khadimullah. Khadim tulabul ilm, yani khadimullah. Yang kedua dibentuk sifat faqr. Ya. Faqr itu rasa perlu kepada Allah dan tidak selain Allah. Orang perlu itu kan punya ketergantungan. Orang ketergantungan keluarga, ketergantungan harta, ketergantungan tempat, ketergantungan, ya, itu dibersihkan, murni ketergantungan kepada Allah. Seperti orang nggak punya apa-apa, faqr. Ya, antum fuqara'u ilallah. Itu dibentuk dulu. Baru ya ini mental-mental kalau bahasa sekarangnya. Mental-mental yang dibentuk oleh guru kepada murid adalah mental-mental ini. Setelah faqr dibentuk mental ibadah, abid. Maka mungkin digembleng ibadah itu puasa, sholat, zikir, apa semua. Ya, agar dia menyembah Allah. Abid. Setelah abid, zuhud, zahid, adamur raghbah. Ya. Tidak punya keinginan kepada dunia, tapi ya, keinginannya kepada Allah. Artinya semua apa yang dilakukannya bukan untuk perhitungan dunia, nama baik, menambah materi. Orang mengajarkan kamu kalau sedekah kamu kaya, ini kan ajaran materialistik. Tasawuf tidak. Kamu memberi itu ya karena perintah Allah, selesai. Enggak usah nunggu-nunggu dibalas oleh Allah. Karena kamu hamba, ya hamba itu mengikuti keinginan tuannya, selesai. Ya, itu bukan ajaran tasawuf ya, itu ajaran materialistik. Itu sama dengan membentuk ya, manusia materi, bukan manusia hamba Allah. Lakin abdu dinar. Ya. Nah, apabila dia sudah kuat zuhudnya, baru naik ke mental terakhir, yaitu mukhlisin, ikhlas. Rata-rata jika murid sampai ke peringkat ini, ya, kedepannya adalah dia mungkin adalah sebagai penggantinya atau khalifahnya. Ya. Nah, ada fenomena setelah berhasil maka dia menjadi seorang arifin. Nah, maka seorang arif ini yang mempunyai kekayaan mental ini secara global aja. Secara detailnya ya mereka dikatakan al-insanul kamil, memiliki kekayaan spiritual, sifat-sifat mulia yang akan didistribusikan kepada umat. Innama bu'istu li utammim makarimal akhlak. Mereka pewarisnya. Mereka distributor ya, qudwah akhlak. Itu wali, itu mursyid. Nah, maka arifin ini bukan seorang abid, bukan seorang zahid. Tapi dalam fenomena, artinya dalam pandangan amatun nas, ya, orang awam. Ada orang di hutan tinggalnya, ibadah, makannya dari cocok tanam dia, itu sufi. Lah, itu bukan sufi. Itu abid atau zahid. Dalam pandangan orang-orang sufi arifin, itu orang yang sakit sedang menyembuhkan dirinya. Ya, karena dia tidak jujur dengan dirinya, dia tidak mampu menghadapi dunia, maka dia in'izal. Itu tahapan murid. Ketika murid mula-mula berproses, yaitu harus dijuhudkan, harus diabidkan. Orang sufi dia punya gelar abid, zahid, mukhlis, khadim, faqir. Itu gelaran dia semua. Arif adalah kamil. Ya. Maka fenomena orang sufi
jauh dari dunia gitu. Kucel, kumal, dekil, terus serem gitu. Bertanda zuhud, itu marid. Itu orang sakit yang sedang menyembuhkan dirinya, dia jujur. Ya. Para arifin itu orang yang sudah la yata'atsar bisyai. Sudah tidak terpengaruh dengan situasi apapun, kondisi apapun, keadaan apapun. Dia hur, bebas dari selain Allah. Ya. Maka seorang arifin jika ditaruh di tempat orang kaya dan dia orang kaya, dia orang kaya yang terbaik. Kalau dibuang ke orang miskin, dia hidup miskin, miskin yang terbaik. Kalau dia khadim kepada tulabul ilm, dia adalah ya, guru ilmu yang terbaik. Ya. Jika dia ada di orang kaya, dia zuhud. Ketika ada di orang miskin, dia fakir. Ya. Fakir yang terbaik, contoh yang terbaik. Jadi dia punya gelar semua itu, tapi gelar dia adalah arifin, ya, mursyidin atau sufi. Itu barangkali maksud daripada ini. Mereka taratan masya, wa taratan adwa, wa taratan tayrana, takliban fa takliba. Fahum sukunun min ilmihi wa hukmih. Mereka para aulia itu tentram, enggak terusik kepada apapun yang terjadi. Kenapa? Min ilmihi, karena dia tahu bahwa semua dari Allah. Min ilmillah. Wa hukmih, dan semua ketetapan Allah. Ya. Enggak ada selain Allah yang mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini, dan siapa yang menetapkan di alam semesta ini. Mereka tidak mengetahui bahwa tidak ada, itu hanya Allah saja. Jadi ya sudah, tenang. Ya. Dan Allah Maha tahu, tidak akan salah, tidak akan keliru, tidak ada menzalimi kepada hambanya. Maka dia sukun min ilmihi, karena ilmu Allah, karena hukum Allah. Nah, kalau ada Tuhan dua, baru kita repot. Sedang enak-enak dalam ketetapan Tuhan kita, ada Tuhan lain mengacau. Ya, tapi setelah dia tahu bahwa Allah ahad, ya sudah. Qu'udun diumpamakan seperti orang yang duduk baina yadai saulajani qadarih. Ya, berada di depan saulajan itu, kalau bahasa sekarang itu tongkat pukulan golep, itu saulajan itu. Artinya ketuk palu hakim pun itu saulajan. Ya, tongkat komando juga itu saulajan gitu. Jadi dia berada di depan ketentuan, ya, itu dikinayahkan kepada saulajan, takdir Allah. Nggak ada yang menentukan takdir kecuali Allah. Ya terus ngapain? Kitanya juga diciptakan oleh Allah. Apalagi setelah dikasih tahu, dikasih ilmu ma'rifat, itu adalah ilmu Allah, bukan ilmu dia. Apa yang membuat dia takut? Makanya aulia itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kullun minhum samidun. Setiap dari mereka samid. Apa samid? Ada pernah terjemah nggak saya samid itu? Allahumma salli. Luhur sebetulnya samidun itu. Luhur, cepat, tinggi, itu samid. Li'anna alladhi yabdu finnar,
baina yaday mulkih syaghalahum. Karena yabyaddu finnar, karena yang membuat cerah putih finnari di api, baina yaday mulkih, di depan kekuasaan Allah, itu yang menjadi syagal mereka, kesibukan mereka. Seperti kita ada duduk di sini, lalu di situ ada api, ya, sehingga sinar api itu kan nar itu kan nyalanya, terang yang keluar dari api itu kan nur, nur. Ya. Jadi dia melihat alam semesta ini sebagai kekuasaan Allah. Ya. Dia melihat dengan terang, seperti dia duduk di depan api dan dia menjadi terang karena api itu di depan lingkungan kerajaan atau lingkungan tertentu. Jadi yang dia pikirkan selalu adalah bahwa apa yang terjadi di sekitarnya, seperti dia melihat dengan jelas seperti ada api di satu tempat sehingga kelihatan di sekitarnya. Ya. Dan dia berada di depan kekuasaan tuannya. Jadi itu yang dia lihat, Tuhan melakukan apa ini? Ya. Kalau tidak ada cahaya itu maka dia tidak tahu. Tapi dia melihat. Ya. Dikasih cahaya ilmu oleh Allah, jadi dia melihat bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini, dia melihat Tuhan yang melakukannya. Orang menghina dia, yang dia lihat adalah Tuhan mengujinya. Orang memuji dia, mungkin Tuhan juga sedang mengejeknya barangkali. Ya. Maka Nabi, jika ada orang yang memuji yang tidak mengetahui hakikat keluhuran Nabi, Nabi tidak mau. Tapi jika yang mengetahui hakikat kedudukan Nabi, maka Nabi malah menyuruhnya memujinya. Karena dia tahu bahwa yang dipujinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang menjadi kesibukan para aulia, ya, itu warna terang seperti ada api di depan rajanya, di depan kekuasaan raja itu. Ya. Karena ini gelap, dia nyalakan api di situ, lalu si tuannya itu, ya, setelah terang dia melakukan sesuatu atas kehendaknya di lingkungan itu. Ya, kita melihat perbuatan Tuhan, ya, di bumi ini. Jadi dia nggak pernah memprediksi ada selain Allah, maka apapun yang dia lihat adalah perbuatan Tuhan, ya, atau jelmaan sifatnya. Gitu. Itu sebab agama pertama kali turun ayatnya Iqra, Iqra. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Yang disuruh baca berarti ciptaan ini, tapi mesti dia baca bahwa apa yang dia ciptakan itu adalah jelmaan isim dan sifat Allah. Nah, perintah membaca, ya kita punya mata, baca dengan mata, mungkin makhluk. Ya, dengan akal, hikmah apa yang dia lihat, tetapi dengan batinnya maka hakikat asma dan sifat Allah yang dia lihat. Nah, jika sudah memiliki cahaya itu, maka apa yang terjadi? Ya, batinnya melihat asma Allah. Ya, maka yang dia sebut adalah nama yang menjelmakan, yang menciptakan sifat itu, apa kejadian itu atau sifat yang menjelmakan kejadian itu. Maka ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Wadud, ya Qahar, ya Jabbar, ya. Jadi makhluk tidak ada.
Itu barangkali rahasia wali kenapa mudah memaafkan, mudah melupakan, tidak memandang buruk dan lain sebagainya, karena mereka adalah hamba, khadim Tuhan melalui makhluk-makhluknya itu. Dia melihat manusia itu semua anak tuannya. Ya. Ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan begitu. Semua makhluk itu katanya iyalullah. Iyal dalam bahasa Arab sekarang artinya anak istri. Padahal iyal maksudnya itu adalah yahtaj ila ghairi. Orang yang perlu kepada orang lain. Ya, makhluk itu yang perlu kepada Allah. Ya. Aqrabuhum anfa'uhum linnas. Yang paling dekat dengan Allah, yang paling berguna, bermanfaat dengan Allah. Kenapa dikatakan aqrabuhum anfa'u linnas? Orang yang bermanfaat berarti Allah berikan berbagai kemampuan. Ya, itu berarti sifat, berarti dia adalah majla sifat Allah. Kalau dia pembawa hidayah, dia ditajalikan ya, sifat hidayah, karena Allah namanya Al-Hadi. Ketika kita membawa orang untuk ke hidayah, berarti kita diberi sifat itu oleh Allah, bukan sifat kita. Ya. Kalau dia sering memberikan uang, berarti dia ditajalikan, dijelmakan sifat Razzaq. Dermawannya sifat Karim. Maka dia menjadi orang yang paling bermanfaat, orang yang paling bermanfaat, orang yang paling banyak ditajalikan sifat-sifat Allah. Maka aqrabuhum, orang yang paling sama dengan Allah kepada makhluk ini adalah orang yang paling bermanfaat kepada semua orang. Ya. Nah, maka boleh jadi para aulia itu yang menjadi concern, artinya concern dia, sugul dia, sagalahum, itulah yang dia menjadi tahu ya di depan kekuasaan Allah. Wa man ladzi yanzuruna man ladzi yahdusu fil lail. Dia melihat apa yang terjadi di malam. Wa man ladzi yahdusu fin nahar, dan apa yang terjadi di siang hari. Wa man ladzi yanzilu minas sama, yang turun dari langit. Wa man ladzi ya'ruju fiha, yang naik ke langit. Hadhihi asghaluhum, ini yang menjadi concern mereka. Ya. Artinya dia melihat pergerakan hiruk pikuk, aktivitas gerak gerik manusia itu, dia melihat perbuatan Allah saja. Ya. Allah ngasih rezeki, Allah nurunin hujan, Allah menumbuhkan. Ya. Apa yang terjadi di malam, apa yang terjadi di siang, ya, dia melihat itu adalah af'alullah min sifatih wa asma'ih fi dzatih. Kullun minhum qad daraba kukhahu. Setiap mereka telah membuat kuh. Kuh itu seperti jendela ya. Kuh itu, ini kuh namanya itu. Bolong tuh bisa kita letakkan sesuatu apa di situ. Ya. Setiap mereka atau kuh itu seperti bangunan security itu atau tempat ronda. Ya. Itu kuh, pos gitu ya. Ya. Maka setiap para wali itu telah membuat kukhahu ala babil haq, di pintu Allah. Seolah-olah ini kan ya, dia tasbih. La yadkhulu ilal haq syai'un illa wa ya'lam.
Dia seperti security lah, dia bikin tempatnya di situ untuk mengawasi bosnya. Ya, keluar masuknya itu ya, dia tahu. Maka tidak ada yang masuk kepada Allah sesuatu pun kecuali dia tahu. Dan tidaklah yang keluar daripada Allah satu perkara kecuali dia tahu. Artinya dia mengetahui bahwa tidak ada yang tidak dari Allah, gitu. Semua dari Allah. Kenapa mereka tahu? Li'annahum sufara'u, karena mereka adalah para duta, perantara bainahu, antara Allah wa baina khalqih, dan antara makhluknya. Allah memberi hidayah melalui dia. Ya. Melalui Nabi, melalui sahabatnya, melalui tabi'in, melalui. Gitu. Itu sunatullah. Ya, sunatullah. Maka ada orang yang pengen jadi wali sendiri tanpa guru, itu Firaun. Ya, melanggar sunatullah yang pertama. Ya. Biasanya orang-orang itu dia akan menyebut gurunya yang gak kejangkau oleh orang, karena akan berbeda kalau kejangkau sama. Ditanya gurunya siapa? Saya gurunya Nabi Khidir. Ya, Majnun. Ya, Majnun wa jahil. Ya. Itu marid, ya, penyakit azamah, hubbul azamah, ingin agung. Maka dibikin gak sama. Karena kalau berguru dia akan tahu, ya, orang di depan guru itu kecil khidmah, dia nggak mau itu, dia maunya ya, kalau yang masih hidup masih sama, maka dia sebut yang mati udah. Itu juga yang 400 tahun yang nggak mungkin kita bisa cari. Ya, ada marid. Ya. Tidak ada. Di sini dinyatakan mereka lah para aulia sufara bainahu wa baina khalqih. Darabakuhu ala babil haq. Ya. Kenapa orang sufi suka membuat simbol-simbol, tasbih-tasbih? Karena yang diceritakan adalah dunia rohani. Seorang yang menjadi perantara antara Allah dan siapa yang bisa melihat, maka dibuat ya, simbolik seperti itu. Ya. Karena tasawuf mesti diambil minal Qur'ani wal ahadits. Ya. Bisa nadil muttasil zahiran wa batinan, ilman wa amalan wa zauqa. Ya, bukan ujug-ujug gitu. Apa ujug-ujug? Kullun minhum yakunu lidzalika fi zamanih. Setiap dari mereka itu berada untuk semua itu di zaman masing-masing ada. Ya, setiap zaman ada karena Allah bukan orang. Jadi wali itu adalah pangkat rohani, nur, bukan pangkat jasad. Jasadnya ya berganti-ganti. Ya. Dulu ada wali kabir di satu tempat, mungkin kemudian tidak ada di tempat lain. Kita tidak boleh mengatakan wah tidak ada, kalau sekarang nggak ada. Loh, Tuhan sudah tidak mampu sekarang menciptakan walinya karena dunia sudah rusak. Yang ada mindset atau pemahaman orang tentang agama tidak sama dengan wali, maka enggak ketemu tokoh-tokohnya, enggak nyambung. Yang nyambung, yang ketemu adalah orang yang memang konsep agamanya sama dengan dia. Kita buka saja sedikit, masuk ke dunia tarekat akan tahu. Oh banyak ternyata. Ya orang bukan aktif di bidang ekonomi, bidangnya concernnya olahraga, maka ya Allah datangkan kepada dia ya pakar-pakar olahraga. Coba dia mulai belajar masuk ke dunia ekonomi. Ya Allah datangkan, Allah temukan pakar-pakar ekonomi. Oh, penghayatan agamanya adalah ya, agama yang nasi. Ya, bahkan tasaddudi. Ya, akhirnya itu tokohnya dianggap agama di situ, tidak. Jadi gelaran Nabi, wa Rasul, wa Wali, wa Siddiqin, Muqarrabin, Aulia, Wasilin, Arifin, Mutahaqqiqin itu gelaran rohani.
itu tunggal, enggak banyak, tunggal. Allah tajalikan di jasad ya, yang berbeda-beda dan lebih dari satu dan di tempat yang berbeda-beda. Gitu. Nah, maka Syekh Abdul Qadir mengatakan kullun minhum yakunu lidzalika fi zamani. Setiap mereka kullu wahidin minhum, setiap mereka yakunu lidzalik, dia ada untuk semua itu, untuk menjadi sufara. Ya, fi zamanihi, di zamannya, jika zaman wa makani. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah al-insanul kamil, enggak ada lagi satu-satunya. Setelah wafat ada pewarisnya. Ya. Maka dikatakan al ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Al ulama warasatul anbiya. Waris ulama itu seperti waris para nabi adalah dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ummati, ulama-ulama umatku ka anbiya, mendapat bagian rohaniah Muhammadiyahnya seperti para nabi dulu. Maka Sidi Abdul Karim Al-Jili pernah membentangkan bahwa ulama umat Nabi Muhammad ada Musawiyah, Isawiyah, Ibrahimiyah, Yunusiyah, Adamiyah, itu tidak Muhammadiyah. Namun semuanya adalah Muhammadiyah secara umum. Tapi pangkatnya ka'ambiya Bani Israil. Karena waris. Gitu. Karena aslun nur wa aslul asya wa aslul wujud huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin pemahaman ini yang dibid'ahkan oleh saudara-saudara kita. Bid'ah syirik ini enggak ada di ya. Padahal simbol ini, simpul ini adalah simbol-simbol hakikat agama yang mereka pahami. Ya. Jika dikembalikan ke dalilnya Al-Quran dan Hadis ada. Ya, cuman bil isyarah memahaminya. Wa bil isyaratil labibu yafhamu. Nah, orang-orang yang labib minal aulia itulah yang memahami makna isyari. Maka setelah dia memahami isyari, dia buat simboliknya. Maka jadilah terminologi istilah di dalam ilmu tasawuf. Ya. Naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah.